uji coba kalau itu jadi ya, karena kan juga waktunya cukup mepet. Kalau jadi mungkin tanggal 2 ya, tanggal 2 itu ada uji coba. Kabar baik sebelum jumpa Irak di kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia agendakan uji coba. Ini dia jadwalnya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengabarkan akan ada laga uji coba yang bakal dihadapi Timnas Indonesia sebelum menjamu Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga uji coba itu dimaksudkan untuk semakin mematangkan persiapan skuad Garuda jelang menghadapi dua laga terakhir di grup F kualifikasi Piala Dunia. Iya, Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya dengan melakoni dua laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan lebih dulu menghadapi Irak kemudian Filipina. Dua pertandingan tersebut dijadwalkan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tentunya ini menjadi modal bagus untuk menambah kepercayaan diri pemain untuk bisa mendulang hasil manis di dua pertandingan tersebut. Sumarji menyampaikan Timnas Indonesia akan berkumpul untuk memulai pemusatan latihan pada akhir bulan ini, tepatnya 27 Mei 2024. Dia juga mengungkapkan kalau PSSI memiliki wacana untuk menggelar laga uji coba pada tanggal 2 Juni sebagai persiapan skuad Garuda melawan Irak dan Filipina. Pertandingan pertama itu lawan Irak tanggal 6, tapi sebelum tanggal 6 itu sempat ada diskusi PSSI juga akan menyiapkan uji coba kalau jadi. Karena kan waktunya cukup mepet, kalau jadi uji coba itu akan dilakukan tanggal 2 Juni, ujar Sumarji. Namun begitu, Sumarji masih belum mengungkap siapa yang akan menjadi lawan uji coba Timnas Indonesia, sebab PSSI masih mencari negara mana yang sekiranya bisa didatangkan ke Indonesia. Sementara itu sebelumnya senter kabar kalau Malaysia akan menjalani laga uji coba melawan Timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin kalau tim berjuluk Harimau Malaya itu yang nantinya akan menjadi lawan skuad Garuda. Apalagi mereka merupakan negara tetangga sehingga cukup mudah untuk melakukan perjalanan ke tanah air. 17 pemain abroad dipanggil Sintayong untuk laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Kelvin Verdong masuk. Sebanyak 17 pemain abroad akan dipanggil Sintayong untuk laga penting di kualifikasi Piala Dunia. Kabarnya pada tanggal 27 Mei 2024, pemusatan latihan Timnas Indonesia digelar sebagai persiapan melawan Irak dan Filipina. Demi mendapatkan hasil maksimal sekaligus mengunci tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, Sintayong diyakini bakal memanggil seluruh pemain terbaiknya. Pelatih 53 tahun ini berpotensi memanggil 17 pemain abroad sekaligus atau paling banyak sepanjang sejarah berdirinya Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 17 pemain abroad yang dipanggil Sintayong untuk laga kualifikasi Piala Dunia. Yang pertama, Rafael Struijk Ado Den Haag. Rafael Struijk merupakan penyerang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Meski tak selalu mencetak gol, cara Rafael Struijk membuka ruang kerap memudahkan sang rekan setim untuk membobol gawang lawan. Yang kedua, Asnawi Mangku Alam Port FC. Status kapten Timnas Indonesia masih dipegang Asnawi Mangku Alam hingga kini. Sulit rasanya menggeser Asnawi Mangku Alam dari posisi fullback atau wingback kanan Timnas Indonesia. Yang ketiga, Jordi Amat Johor Darul Takzim. Setelah absen di dua laga kontra Vietnam, ini waktu yang tepat bagi Jordi Amat kembali memperkuat Timnas Indonesia. Namun tak mudah bagi Jordi Amat menembus starting line up di lini pertahanan Timnas Indonesia, mengingat keberadaan JIJ, Rizky Ridho, Elkan Bagot hingga Justin Hubner. Yang keempat, Pratama Arhan Suwon FC. Meski persaingan di posisi fullback ini cukup padat, sulit mencoret Pratama Arhan dari skuad Timnas Indonesia. Pelemparan ke dalam Pratama Arhan masih kerap diandalkan Sintayong, terlebih ketika dua menara skuad Garuda dapat diturunkan, yakni JIJ dan Elkan Bagot. Yang kelima, Justin Hubner Sergio Osaka. Bisa dibilang salah satu bek terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini. Justin Hubner bahkan sanggup menjadi pemain reguler di Liga 1 Jepang, sesuatu yang tak dapat dilakukan pesepak bola Indonesia lain yang pernah berkarir di Jepang. Yang keenam, Martin Paes FC Dallas. Pemain yang baru mendapatkan paspor Indonesia ini akan menjadi pemain terbaru yang dipanggil Sintayong. Martin Paes merupakan pemain yang direkomendasikan Sintayong, sehingga Paes pasti akan dipanggil memperkuat Timnas Indonesia. Yang ketujuh, JIJ Venezia FC.
JIJ sedang ganas-ganasnya bersama Venezia FC. Dalam 3 laga terakhir bersama klub Serie B tersebut, JIJ mengoleksi 3 gol. Yang ke-8, Marcelino Ferdinand KMS Cadenze. Bisa dibilang Lino adalah aset terbesar yang dimiliki sepak bola Indonesia saat ini, sehingga tak heran jika Sintayong sangat mengandalkan Marcelino. Yang ke-9, Sen Patinama KS Yupen. Harapannya motivasi Sen Patinama tidak menurun, sekalipun sang klub baru saja terdegradasi ke Liga 2 Belgia. Justru sebaliknya, memperkuat timnas Indonesia merupakan momentum Sen Patinama bangkit, mengingat persaingan sengit di posisi kiri pertahanan skuad Garuda sangatlah ketat. Yang ke-10, Sandy Walsh KP Mengkelen. Sandy Walsh terus berjuang menjadi pemain andalan timnas Indonesia. Ia dapat diperankan di 3 posisi, yakni bek tengah, fullback kanan maupun gelandang sentral. Yang ke-11, Jean Raven FC Dordrecht. Masih berusia 18 tahun, Jean Ravens diharapkan dapat tumbuh menjadi penyerang mematikan. Saat ini Jean Ravens sedang menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Yang ke-12, Kelvin Verdonk NSC Nijmegen. Pemain keturunan grade A ini segera memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdonk dapat diandalkan di beberapa posisi, mulai dari fullback kiri, bek tengah hingga gelandang. Yang ke-13, Ragnar Orat Mangun Fortuna Sittard. Setelah tampil gemilang di laga debut kontra Vietnam, Ragnar praktis berupaya menunjukkan performa yang lebih baik kontra Irak dan Filipina nanti. Yang ke-14, Tom Haye SC Heerenveen. Tom merupakan otak serangan timnas Indonesia. Visi permainan yang dimiliki Tom Haye merupakan yang terbaik dimiliki pesepak bola Indonesia saat ini. Yang ke-15, Nathan Joaun SC Heerenveen. Kemampuan bermain di banyak posisi menjadi kelebihan yang dimiliki Nathan Jo. Ia dapat diperankan sebagai bek tengah, fullback kiri hingga gelandang. Yang ke-16, Ipar Jenner Jong Utrecht. Duet Ipar Jenner dan Tom Haye sangat dinantikan pencinta sepak bola Indonesia. Ipar Jenner bakal berperan sebagai pelindung Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia nantinya. Yang ke-17, Elkan Bagot Ipswich. Nama terakhir adalah Elkan Bagot. Dalam pola 3-4-3, Elkan Bagot dapat membentuk kolaborasi bersama Rizky Ridho dan JIJ atau JIJ dan Jordi Amat di lini pertahanan skuad Garuda. Diberitakan dilarang orang tua perkuat timnas Indonesia. Begini pengakuan terbaru Max Hilgers. Dalam beberapa pemberitaan, Max Hilgers diisukan bahwa dirinya dilarang oleh orang tuanya untuk memperkuat timnas Indonesia. Mengetahui hal itu, Max Hilgers memberikan keterangan kepada salah satu media di Belanda eFootball. Pemberitaan yang dibuat oleh kebanyakan media di Indonesia tidak benar sama sekali. Saya tidak pernah mengatakan bahwa menolak membela timnas Indonesia. Saya masih punya kesempatan untuk membela timnas Indonesia. Hanya saja saya yang berusia 21 tahun belum memberikan keputusan final mengenai itu. Saya tidak mau terburu-buru mengambil keputusan. Akan tetapi semua hal di sepak bola bisa terjadi dengan cepat. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya, ujar Max Hilgers kepada eFootball. Dengan statement seperti itu, jelas tidak ada larangan dari orang tuanya membela timnas Indonesia. Max Hilgers tidak mau mengambil keputusan dengan cepat agar tidak salah langkah.